Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Berliana Zalzatila bersama teman saya Nur Muhammad Basri akan mempresentasikan sebuah makalah atau sebuah materi tentang tafsir Syiah Ithna Asy'ariyah, Kitab Majma' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran karya At-Tabarsi. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nur Muhammad Basri. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Basri. Saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi dari Syekh Tabarsi. Baik, nama asli dari Syekh Tabarsi adalah Abu Ali Fadil Ibnu Hasan Tabrasi, yakni beliau salah satu ulama besar Syiah dan mufasir Al-Quran pada abad ke-5 dan ke-6 Hijriah. Syekh Tabarsi menulis sejumlah kitab tafsir Al-Quran dan yang paling terkenal adalah Majma' al-Bayan. Syekh Tabarsi lahir pada tahun 468 Hijriah dan ayah beliau memberinya nama Fadil. Allamah Majlisi bahasa Farsi, Tafres dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, Syekh Tabarsi berasal dari Tafres, salah satu daerah yang masih bagian kota Qom. Keluarga Syekh Tabarsi merupakan keluarga terkenal di kalangan Syiah. Ayah beliau bernama Hasan bin Fadl adalah ulama di masanya. Dan putra beliau, yakni putra dari Syekh Tabarsi adalah Rodi ad-Din Tabarsi, yakni beliau adalah seorang ulama yang bersinar seperti mentari di langit ilmu pengetahuan, kezuhudan, dan ketakwaan. Rodi ad-Din adalah murid ayahnya dan penulis banyak kitab, salah satunya Makarimul Akhlak. Syekh Tabarsi atau Fadil bin Hasan menghabiskan masa kanak-kanak dan pelajaran dasarnya di lingkungan makam suci Ridho alaihissalam. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan belajar ilmu agama, belajar ilmu Islam, dan mengikuti kelas para ulama besar. Syekh Tabarsi dikenal luar biasa dalam sastra Arab, qiraat, tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan usul, dan juga kalam. Ia bahkan sampai derajat ahli di bidang masing-masing bidang ilmu tersebut. Meski di masa itu sekolah-sekolah tidak lazim diajarkan ilmu berhitung, matematika, atau yang lainnya. Namun Syekh Tabarsi mempelajarinya dan menjadi pakar matematika. Ulama-ulama besar dan para penulis riwayat hidup menyebut Syekh Tabarsi sebagai seorang mujtahid dan faqih besar. Dengan bantuan lebih dari 500 ayat Al-Quran tentang hukum ibadah dan muamalah, Syekh Tabarsi membahas tema-tema fikih di kitab-kitab tafsirnya. Dia pertama menjelaskan pendapat berbagai madhab Islam, kemudian menyampaikan pendapatnya sebagai fatwa dan sudut pandang Syiah. Kebanyakan ahli fikih atau faqih besar Syiah memuji pandangan-pandangannya. Beliau juga mempunyai guru-guru dan murid-murid yang akan saya sebutkan, yaitu di antara anak murid beliau adalah Rodi ad-Din, Abu Nasar, Hasan bin Al-Fadl, Ibnu Syahir Asy-Syu'aub, Syekh Muntakab ad-Din, dan Kutub Arwandi. Manakala guru-guru beliau pula ialah Syekh Abu Ali At-Tusi, Syekh Abi Wafa, Abdul Jabbar bin Ali Al-Mughri Ar-Razi, Syekh Al-Ajal Al-Hasan bin Al-Husain bin Al-Hasan bin Babaweh Al-Kumi Ar-Razi, Syekh Imam Muafiq Din bin Al-Fat Al-Walid Al-Bakar Abadi, Sayyid Abi Thalib Muhammad bin Husain Al-Husain Al-Jani, Syekh Imam As-Sa'id Az-Zahid Abi Fat Abdillah bin Abdul Karim bin Hauzan Al-Qashiri, dan yang lain sebagainya yang sebagaimana setelah saya cantumkan di PowerPoint. Karya-karya At-Tabarsi. Atas keberhasilannya memahami semua itu, ilmu At-Tabarsi menuangkan ilmunya dalam bentuk karya tulis. Adapun karya-karyanya yaitu yang pertama, Majma' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, yang ditulis dalam 10 jilid kitab dan dicetak dalam 5 jilid. B. Al-Wafi fi Tafsir Al-Quran Al-Wasid sebanyak 4 jilid. Yang ketiga, Al-Wajiz
Yang keempat, A'lam al-Huda. Yang kelima, Mishkah al-Anwar. Yang keenam, Risalah Haqaiq al-Umur. Yang ketujuh, Kitab Syawahid At-Tanzil li Qawaid At-Tafdil. Yang kedelapan, Kitab Al-Jawahir. Yang kesembilan, Nasr al-A'li. Selanjutnya tentang karakteristik kitab. Dilihat dari segi metodologi penafsiran yang digunakan oleh At-Tabarsi, dikategorikan sebagai metode tafsir at-tahlili dengan cara At-Tabarsi menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat sesuai dengan tertibnya ayat dan surat dalam mushaf Al-Quran, mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan, seperti kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzul, kolerasi atau munasabah antara ayat yang satu dengan yang lainnya, dan tidak ketinggalan pendapat-pendapat yang berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, maupun para tabi'in, dan khususnya dari para imam Syiah yang diyakininya. Dilihat dari segi bentuk tafsirnya, tafsir Majma' al-Bayan memiliki bentuk tafsir yang menggabungkan antara tafsir bil maksur dan tafsir biroi rasio, di mana dalam menafsirkan ayat beliau menggunakan hasil riwayat-riwayat yang dinukil dari Nabi, sahabat maupun para tabi'in, baik jalur Sunni maupun jalur para imam Syiah, Ahlul Bait. Menurut Az-Zahabi bahwa tafsir Majma' al-Bayan tidak luput dari hadis-hadis maudhu, juga cerita-cerita yang bersumber dari Israiliyat. Sedangkan dilihat dari corak tafsir Majma' al-Bayan, tafsir ini termasuk corak bahasa. Bahkan Al-Ayazi menggolongkan dalam corak tafsir al-Bayani al-Adabi, dan tafsir ini digolongkan untuk merujukan i'rab Al-Quran. Hal ini disebabkan memuatnya aspek kebahasaan dan untuk membedah makna Al-Quran, khususnya i'rab ayat-ayat Al-Quran. Rosihan Anwar berpendapat bahwa secara keseluruhan corak penafsiran At-Tabarsi sama dengan corak tafsir Syiah, yaitu corak tafsir simbolik, yaitu menekankan pada aspek batin Al-Quran. Bahkan Az-Zahabi mengatakan bahwa tafsir ini sekalipun secara zahir tampak kelihatan sebagaimana tafsir lainnya, namun ada beberapa penafsiran yang cenderung kepada makna batini. Dalam istilah Syiah disebut dengan at-tafsir ar-ramzi atau simbolik. Selanjutnya, keuntungan tafsir At-Tabarsi. Kitab tafsir Majma' al-Bayan adalah kitab terbaik pada masanya karena kitab ini sudah menafsirkan Al-Quran secara lengkap dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Kitab ini menghimpun berbagai ilmu Al-Quran dan cabangnya secara komprehensif, di mana kitab ini bukan hanya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran saja, melainkan juga memberikan penjelasan secara detail mengenai ilmu-ilmu Al-Quran yang berkaitan dengan ayat tersebut. At-Tabarsi juga memberikan referensi kitab yang berkaitan dengan tema-tema atau topik pada ayat tersebut. Penyusunan bab-babnya teratur sehingga dapat dipahami oleh pembacanya. Pembahasan yang ada dalam kitab Majma' al-Bayan ini sangat mendalam dari segi lughah, qiraat, dan hukum fikih karena Syekh At-Tabarsi mengutip pendapatnya para ahli bahasa, qiraat, dan fuqaha yang berkompeten dari para ulama dan tabi'in. Syekh At-Tabarsi dijuluki sebagai Umdatul Mufassirin, yaitu tempat sandaran para mufasir, karena kitab-kitab At-Tabarsi sering dipakai sebagai rujukan kitab-kitab oleh ulama lain. Pembahasan selanjutnya ialah latar belakang penulisan kitab. Ada dua faktor yang melatar belakangi penulisan kitab Majma' al-Bayan karya At-Tabarsi, yaitu yang pertama adalah faktor internal. Yang melatar belakanginya ialah At-Tabarsi pernah mengalami kejadian aneh, yaitu merasakan kaku di sekujur tubuhnya, dan orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa beliau sudah meninggal. Setelah At-Tabarsi selesai dimakamkan, At-Tabarsi sadar dari rasa kaku tersebut dan berusaha untuk keluar dari dalam kuburnya. Lalu beliau berjanji kepada Allah SWT, apabila beliau diselamatkan dari musibah itu, beliau akan mengarang kitab yang berbasis dalam ilmu tafsir. Lalu beberapa hari kemudian datanglah orang-orang untuk menggali
kubur tersebut dan mengeluarkan At-Tabasi lalu membawa beliau pulang ke rumahnya. Lalu faktor yang kedua ialah faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada dua sebab, yaitu yang pertama, terinspirasi kitab At-Tibyan karya Abu Ja'far Muhammad bin Al-Hasan At-Tausi. Lalu yang kedua, memenuhi permintaan Maulana Al-Amir bin Yahya bin Hibatullah Al-Husain. Pembahasan selanjutnya ialah tentang sistematika penulisan. Sebelum beliau menafsirkan ayat demi ayat, surah demi surah, terlebih dahulu beliau menjelaskan di dalam Muqaddimah Tafsir Majma' al-Bayan tentang ilmu-ilmu Al-Quran yang dibagi menjadi 7 bab. Yang pertama ialah menjelaskan bilangan ayat dalam Al-Quran dan urgensi mempelajarinya. Yang kedua, menjelaskan masalah qiraat dan ulama-ulama qura. Yang ketiga, menjelaskan masalah tafsir, takwil, dan lain-lain. Yang keempat, menjelaskan Al-Quran dan arti-artinya. Yang kelima, menjelaskan ulum Al-Quran seperti i'jaz Al-Quran. Lalu yang keenam, menjelaskan akhbar-akhbar atau hadis-hadis yang ada kaitannya dengan keutamaan Al-Quran. Lalu yang terakhir yaitu ketujuh ialah menjelaskan anjuran-anjuran bagi pembaca Al-Quran. Setelah At-Tabasi menjelaskan ilmu-ilmu Al-Quran di dalam muqaddimahnya, lalu beliau mengambil langkah-langkah penafsiran, yaitu yang pertama ialah menafsirkan ta'awud, basmalah, al-fatihah, dan seterusnya. Lalu langkah yang kedua ialah mengawali tiap-tiap surah dalam Al-Quran dengan menyebut surah identitas setiap surah apakah itu makkiyah atau madaniyah. Lalu yang ketiga ialah menjelaskan perbedaan pendapat ulama masalah bilangan ayat-ayat Al-Quran dalam surah itu. Menjelaskan juga perbedaan ulama masalah qiraat. Lalu yang keempat ialah menjelaskan analisis bahasa berkaitan dengan makna lafaz atau kalimat, menjelaskan i'rab dan kemuskilannya. Lalu yang terakhir ialah menjelaskan ilat dan hujjah masing-masing, menjelaskan asbabun nuzul, i'rab, ma'ani, hukum, kisah-kisah, dan kolorasi runtutan ayat atau yang disebut biasanya sebagai munasabah ayat. Adapun paradigma At-Tabasi, yang pertama ialah doktrin Syiah Imamiyah. Jalan pemikiran At-Tabasi dipengaruhi oleh doktrin Syiah Imamiyah. Di antaranya ada prinsip imamah, kemaksuman imam, adanya Imam Mahdi, nikah mut'ah, dan lain sebagainya. Lalu paradigma yang kedua ialah At-Tabasi tidak fanatik dalam membela akidahnya karena beliau berpikir secara moderat. Tafsir Majma' al-Bayan telah dikomentari oleh para pemikir Islam zaman klasik dan modern, sebagaimana diungkapkan oleh Mani Abdul Halim bahwa Asy-Syaikh Muhammad Taqi Al-Qumi, pemuka madhab Syiah, menyatakan bahwa penulis kitab ini berpikir moderat dan ia komitmen dengan keindahan sastra Al-Quran. Ia tidak keras dalam perdebatan, tidak mencela pendapat orang lain, bahkan ia selalu adil, memberikan komentar yang bagus terhadap orang yang pro dan kontra kepadanya. Tafsir Majma' al-Bayan dalam pandangan Salus adalah salah satu tafsir yang berpikiran moderat dari kalangan Syiah Imamiyah Ja'fariyah, di samping kitab tafsir At-Tibyan Al-Tusi. Lalu paradigma yang ketiga ialah At-Tabasi tidak percaya dengan adanya tahrif Al-Quran. Jika Al-Saduq dan Syarif Al-Murtada adalah orang yang pertama kali melakukan pertentangan terhadap adanya tahrif dalam Al-Quran, maka At-Tabasi ialah yang meneruskan proyek dari para ulama-ulama tersebut yang diikuti dengan dalil-dalil ilmiah. Menurut At-Tabasi, Al-Quran yang ada sekarang adalah Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Maka tahrif dalam Al-Quran menurut At-Tabasi ada hal yang sangat mustahil. Lalu paradigma yang terakhir ialah penafsiran At-Tabasi yang menekankan pada aspek kebatinan Al-Quran, di mana penafsiran At-Tabasi memiliki corak atau ciri khas yang sudah dijelaskan sebelumnya yang sama oleh para penafsir-penafsir Syiah yang lainnya, yaitu menekankan pada aspek batin Al-Quran. Selanjutnya ialah contoh penafsiran ayat yang dilakukan oleh At-Tabasi. Contoh yang pertama ialah penafsiran ayat tentang prinsip imamah, yaitu pada Quran surah Al-Ma'idah
ayat 55, yang berarti sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Berdasarkan ayat di atas, Imam At-Tabari menjadikan ayat tersebut sebagai dasar bagi keimanan Sayyidina Ali selepas Nabi Muhammad SAW secara langsung tanpa terputus. Menurut Imam At-Tabari, pengertian kata al-wali dalam ayat tersebut adalah yang lebih berhak atau yang lebih utama, yaitu ditujukan kepada Sayyidina Ali. Selain itu, pengertian pada kata walladzina amanu yang berarti orang-orang yang beriman dalam ayat tersebut juga ditujukan kepada Sayyidina Ali. Oleh karena itu, penjelasan tersebut dapat difahami bahwa Imam At-Tabari menggunakan metodologi pentakwilan untuk mentakwilkan perkataan al-wali dan alladzina amanu. Lalu contoh penafsiran yang kedua ialah penafsiran ayat tentang kemaksuman imam-imam, yaitu pada Quran surah Al-Ahzab ayat 33, yang berarti sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa daripada kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Imam At-Tabari mentafsirkan ayat membersihkan dalam ayat di tersebut, yang mana ayat tersebut diyakini sebagai dalil pensucian untuk ahlul bait, dan ahlul bait dalam ayat tersebut ialah ditujukan hanya kepada ahlul kisah dengan menafikan istri-istri Nabi Muhammad. Ketetapan sucinya ahlul bait dimaknai dengan maksumnya semua imam dari segala keburukan atau perilaku dosa. Sedangkan yang bukan ahlul bait tidak maksum atau tidak terjaga dari perbuatan dosa. Lalu contoh yang terakhir ialah tentang penafsiran ayat tentang roji'ah yang dijelaskan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 56, yang memiliki arti setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah mati supaya kamu bersyukur. Berdasarkan ayat tersebut, Imam At-Tabari mentafsirkannya sebagai dasar utama al-roji'ah, yaitu suatu akidah dalam mazhab Syiah. Apa sih ar-roji'ah itu? Roji'ah adalah manusia akan dihidupkan kembali setelah mati karena ia adalah kehendak dan hikmat Allah. Setelah itu, manusia akan dimatikan kembali bersama-sama dengan makhluk-makhluk yang lain keseluruhannya. Syiah melihat bahwa kembalinya beberapa orang manusia setelah mati nanti itu selepas Imam Mahdi diturunkan adalah merupakan satu daftar yang esensial. Menurut Imam At-Tabari, ayat tersebut membuktikan kebenaran ar-roji'ah dan kematian sebanyak 2 kali. Berikut presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak salah kata atau materi yang masih kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.